dan yang kami hormati para peserta sekalian, untuk peserta praktek mengajar terakhir akan kami panggil Bapak Sadam Satria Jagat MM yang akan mengambil materi tentang demokrasi. Demikian waktu dan tempat dipersilahkan Pak Sadam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar, Pak? Sudah Pak, terdengar Oke, Pak jelas. Alhamdulillah. Mohon izin untuk panitia, saya khawatirnya takut nge-lag. Mohon diambil alih untuk share screen-nya. Siapa Pak? Sementara Siap. dari menunggu, terima kasih Pak Setia. Saya ingin membawakan pantun untuk pengenalan sebagai prolog. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Pulau di tengah kecil dan indah. Lombok atau lurus jadi semangat namanya. Dilahirkan di sini dari rahim ibu, besar di lingkungan guru. SPP, SPMA namanya dulu, kini SMKPP, dan saya mengajar di situ. Tak laku di Lombok, menikah di Bandung. Meski menohok, tetap beruntung. Istri satu, anak akan tiga. Satu putra, satu putri. Istri setuju, konsep poligami. Yang penting, bukan saya punya suami. Demikian untuk pengantar saya di sajian materi demokrasi ini. Baik, tentang refleksi demokrasi, maka saat ini saya akan mencoba untuk mengulang kembali, mengajak Bapak dan Ibu sekalian sebagai simpulan daripada praktek mengajar kali ini, bagaimana tentang demokrasi ala Indonesia. Boleh diklik Pak Setia. Ya, terima kasih. Kemudian kita berlanjut kepada slide berikutnya. Di sini kita akan mencoba untuk bagaimana tentang upaya refleksi dan melihat tentang sesuatu pandangan terbaik untuk society ataupun konsep daripada masyarakat Indonesia yang kita sama-sama ketahui bahwa tempat ini adalah pulau yang luas, bahkan dalam beberapa penemuan boleh jadi ini adalah Atala atau Atlantis, dan seterusnya, yang dimana dalam beberapa kajian yang saya baca, demokrasi itu sebenarnya akan optimal di suatu lokasi yang tidak demografinya seperti Indonesia. Nah, namun dari Founding Fathers dan beberapa sahabat beliau mengamankan tentang suatu belief, kepercayaan, kemudian pancang, dan suatu simbol berupa fisik di mana kita sama-sama sepakat untuk menjadikan demokrasi yang kita anut ini sebagai dengan sebutan yang kita kenal demokrasi Pancasila. Kita mengulang bagaimana tentang upaya demokrasi, tentang bagaimana memilih orang terbaik untuk menentukan arah society. Boleh dilanjut Pak Setia, terima kasih sebelumnya. Tentang tatanan suatu sistem, dari perspektif sistem tidak semua orang bisa melihat apa yang terbaik untuk society, karena apabila kita mencoba untuk melihat bagaimana hakikat hal yang sebenarnya adalah tentang eksistensi memesona yang dirindukan oleh kita semua, yaitu adalah suatu kepercayaan yang tunggal atau satu, sebagaimana diksi atau premis dasar, aku ingin Indomie, aku ingin nasi goreng, aku ingin burung goreng, aku ingin buah-buahan, aku ingin nasi kebuli, dan seterusnya. Semua ini berangkat dari satu hal, motivasi, yaitu rasa lapar. Kemudian dari sistem ini, hal yang mutlak dan diyakini dengan karakteristik bangsa kita yang sangat spiritual, di mana boleh jadi dari pemaparan kumpulan yang Bapak dan Ibu sudah lakukan, dan itu menjadi tambahan referensi untuk
kita semua dalam pemaknaan dari materi mengajar ini, maka boleh jadi orang yang kita cari untuk kualitas dalam menjunjung dan menjadi pancang demokrasi ala Indonesia ini adalah manusia sekelas nabi. Entah karena kekeramatannya yang menjadi misteri dari bangsa ini yang kemudian disebut inlander dan seterusnya. Karena kita bicara sejarah panjang, ada berapa kerajaan di sini. Nah, dan apabila kita mengulang lagi, kerajaan dimulai dari Daud atau David yang kemudian beranakan Sulaiman atau Solomon dan seterusnya, yang dimana itu menjadi referensi yang diyakini oleh bangsa sekelas Israel. Dan bahkan Israel pun memiliki ibu kota negara yang bernama Jaffa Tel Aviv. Ada apa dengan Jawa? Ada apa dengan Indonesia? Apakah jangan-jangan untuk sebagian orang induk manusia katanya itu benar-benar ada di Indonesia? Kemudian baik, dalam demokrasi, apabila kita kembali dalam rule of the game atau logika, maka dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian di sini yang menjadi resiko society kita untuk dilimpahkan pada idealisme negeri sebesar Indonesia, jangan-jangan memerlukan kualitas pemimpin seperti nabi atau wali. Jadi posisi tentang premis, kontekstual, konseptual, logik, tentang kompetensi, kapabilitas, dan seterusnya, bagaimana mampu memperoleh dan menjadi problem solving dari konflik society. Jadi permusyawaratan terbaik di sini, kenapa tadi saya menyebut istilah seperti nabi atau wali, karena dalam demokrasi kita memerlukan komposisi kebenaran dan kesabaran, di mana apabila menggunakan kombinasi keduanya, itu menandakan orang yang memiliki pikiran aktif dan hati yang hidup. Boleh diklik slide berikutnya. Baik, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana perjalanan bangsa, Bapak dan Ibu. Mohon kita lihat lekat-lekat bagaimana kolase dari potret negeri, yang dimana relief-relief ini apabila kita bicara tentang simbol lingga yoni itu sudah sangat banyak, dan lingga yoni itu untuk di sentral ibu kota ada di Monas ya, tetapi hampir di semua daerah yang setiap ada pulau maka pasti ada lingga yoni. Dan di Jawa Barat sana bagaimana bukti dari lingga yoni, bahkan di suatu wilayah yang tidak ada internet atau handy talkie, itu bisa menguatkan kualitas sinyal yang menguatkan daripada lingga yoni. Kita bicara antropologi, kita bicara tentang society, maka di situ ada suatu hal di mana kaitannya dengan energi, dan energi ini apabila kita bicara tentang kaitannya dengan alam, ada vibrasi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Maka sebagaimana usaha manusia untuk memaknai tentang society ini, di mana agar society-nya berjalan tentang negeri yang ideal, untuk bagaimana suatu preferensi ataupun kepentingan-kepentingan yang tentu apabila kita bicara utility akan banyak sekali bagaimana kaitan dengan preferensinya, yaitu ada keyakinan, emosi, persepsi, dan pembelajaran, pengalaman masa lalu, dan seterusnya. Di mana ada upaya individu yang mengukur manfaat, resiko, dan nilai dari masing-masing pilihan yang ada, dan keputusan berdasarkan pemikiran subjektif. Nah, atau hal ini bisa kita sebut sebagai preferensi atau kepentingan personal. Namun apabila kita bicara tentang demokrasi, bagaimana preferensi dari personal ini untuk bisa absah atau sepakat dalam preferensi komunal. Maka
demokrasi yang seperti apa yang harus kita jalankan. Di sini ada terkait dengan Sudah menit bagaimana. 8, Pak Sadam. Ya, terima kasih. Boleh dilanjut, Pak Setia. 2 menit terakhir. Pertanyaan, di mana pertanyaan besarnya itu apakah yang bermusyawarah adalah orang baik? Karena mohon maaf Pak, sebagaimana fakta yang kita sudah alami dengan konstitusi yang tentu tidak akan selesai dan masih kita harus perjuangkan, permusyawaratan perwakilan, kemudian ada kebijaksanaan. Nah, ini akan menjadi masalah apabila persoalan terkait dengan orang yang bermusyawarah untuk kepentingan komunal adalah orang-orang yang tidak baik. Boleh dilanjut, Pak? Nah, di sini ada teori relativitas, di mana eh, kompetensi, kapabilitas, kestabilan, keseimbangan itu diperlukan untuk mewujudkan inovasi dan kemajuan berdasarkan ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin Bapak dan Ibu yang menjadi profesor, doktor, tokoh masyarakat, dan seterusnya yang memiliki perjalanan panjang untuk bisa mencapai penyematan itu di mata masyarakat, disamakan dengan satu suara orang gila, sama dengan satu suara Anda. Boleh dilanjut, Pak? Nah, maka apakah perlu di-mix? Ada demokrasi, ada otoritarian sebagaimana romantisme kita yang sudah melewati masa feodal atau kerajaan yang sudah dialami oleh bangsa kita dulu. Boleh dilanjut, Pak? Baik, karena pelajaran kita tidak akan selesai, saya tidak akan langsung menyimpulkan. Mari kita sama-sama pikirkan tentang bagaimana demokrasi Pancasila. Karena sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, bagaimana kebenaran dan kesabaran menjadi sebuah kombinasi dari apa yang diinginkan oleh pernyataan di bawahnya. Rakyat mengharap pemerataan, keadilan sejati, dan kebenaran. Agar meratalah kemakmuran di tanah air ciptaan Tuhan. Mohon maaf untuk kurang lebihnya, ada kesalahan teknis, saya tidak bisa share screen. Matur thank you untuk panitia, untuk coach. Saya coba mereplikasi semangat Pak Dr. Hamri, insya Allah. Moga-moga semua kita dan peserta di sini menjadi agen yang berkualitas sebagaimana harapan Bapak Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penampilan terakhir dari Bapak peserta terakhir tadi. Dengan demikian untuk Bapak narasumber akan menanggapi daripada para peserta sekalian yang separuhnya tadi, yang separuh sudah ditanggapi, sekarang yang nomor 10 sampai 19 nih.